Kanada mengkhianati Amerika. Kanada, sahabat dekat Amerika Serikat, kini berpaling dari Amerika dan mendekatkan diri kepada China. Itulah pembahasan kita kali ini. Namun sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian mendapatkan notifikasi video menarik lainnya dari channel ini. Kesepakatan 6,39 miliar dengan China dalam yuan bikin shock Amerika. Banyak orang tidak menyangka, kalau Kanada, negara yang selama ini dikenal sebagai sekutu setia Amerika Serikat, tiba-tiba mengambil keputusan yang sangat mengagetkan. Padahal bisa dikatakan, Kanada itu ibarat sahabat yang selalu ada di pihak Amerika, tapi tiba-tiba Kanada memutuskan untuk mengambil langkah yang super kontroversial, dan bisa dibilang bertolak belakang dengan kebijakan Amerika Serikat. Kira-kira apa yang membuat negara yang selama ini terus sejalan dengan Amerika, tiba-tiba memilih China untuk mitra dagangnya, yang jelas-jelas musuh dari Amerika? Jawabannya adalah, karena ada perubahan besar, yang sedang terjadi di dunia ekonomi dan politik internasional, yang bisa mempengaruhi banyak hal. Salah satunya adalah keputusan Kanada lewat perusahaan pengelola armada kapal terbesar mereka, yaitu Seaspan, yang pada Oktober tahun 2024 menandatangani kontrak besar dengan China Building Corporation. Kontrak ini senilai 6,39 miliar yuan untuk pembangunan 6 kapal kontainer berkapasitas besar. Bukan hanya nilai kontraknya yang bikin kaget, tapi yang lebih mengejutkan lagi, adalah fakta bahwa pembayaran untuk transaksi ini, tidak menggunakan dolar Amerika Serikat, melainkan menggunakan yuan mata uang China. Kenapa penggunaan yuan dalam transaksi Kanada-China bikin kaget negara barat? Ya iya, karena selama ini dolar Amerika selalu menjadi mata uang dominan dalam transaksi internasional, apalagi untuk proyek-proyek sebesar seperti ini. Sebelum kita masuk lebih dalam ke permasalahan keputusan Kanada ini, kita perlu memahami dulu, kenapa langkah tersebut terjadi di tengah-tengah perkembangan pesat dalam industri pembangunan kapal global. Selama beberapa dekade, industri kapal dunia selalu didominasi oleh dua negara besar, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang. Kita semua tahu pembangunan kapal dua negara ini selalu jadi juara. Mereka punya teknologi dan kemampuan produksi yang tidak tertandingi, ditambah dengan pengalaman panjang dalam membangun kapal-kapal besar yang berlayar mengelilingi dunia. Namun keunggulan dan teknologi China mengubah segalanya. Data terbaru dari industri menunjukkan tren yang sangat mencolok pada bulan pertama tahun 2024, misalnya Korea Selatan, hanya menerima 132 pesanan kapal baru, yang total tonasenya hanya 5,94 juta dolar, yang merupakan sekitar seperempat dari pangsa pasar global, padahal dulunya Korea Selatan bisa menguasai lebih dari 70% pasar global. Bahkan Jepang yang juga ahlinya dalam membuat kapal besar, juga mengalami penurunan tajam dengan hanya menerima 49 pesanan kapal baru, dan pangsa pasarnya merosot menjadi kurang dari 3%. Apa yang sebenarnya terjadi di pasar kapal global? Dan mengapa negara yang dulunya mendominasi pasar kapal global seperti Korea Selatan dan Jepang bisa tergeser? Hal itu bukan tanpa sebab, namun ada satu negara yang mulai menggantikan posisi mereka berdua, yaitu China. Yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa China bisa tiba-tiba melesat begitu cepat dalam industri kapal? Dari tahun 2018 hingga 2024 China sudah mulai memperkenalkan diri mereka ke pasar internasional. Pada periode Januari hingga September tahun 2024, volume penyelesaian pembangunan kapal China mencapai 36,34 juta ton deadweight, meningkat 18,2% dibandingkan tahun lalu, sementara jumlah pesanan baru yang diterima China selama periode tersebut mencapai 87,1 juta ton gateway, dengan kenaikan tahunan yang fantastis, sebesar 51,9%. Dalam hitungan tahun, China berhasil menguasai hampir 70% dari pasar pembangunan kapal dunia. Bayangkan, dulu Korea Selatan dan Jepang yang paling dominan, sekarang tergeser jauh sama China.
Hal ini tentunya bukan tanpa sebab, selain teknologi dan kapasitas produksi yang besar, China juga secara agresif menawarkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas kapal yang semakin tinggi. Bahkan kapal-kapal yang diproduksi oleh perusahaan pembangunan kapal China, sudah dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan bakar LNG, dan juga teknologi penghemat energi. Inilah yang membuat produk China begitu menggoda bagi negara-negara yang membutuhkan kapal-kapal baru dengan harga yang lebih murah, dan tetap punya kualitas yang tinggi. Dengan perkembangan China saat ini, negara-negara barat pun mulai pada melirik kesempatan untuk bekerja sama dengan China dalam industri kapal, misalnya Jerman. Pada tahun 2024 ini Jerman juga menandatangani kontrak dengan perusahaan kapal China, untuk membangun 4 kapal berbahan bakar metanol, dengan kapasitas 14.000 t. Kemudian Prancis juga melalui CMA CGM adalah sebuah perusahaan pengapalan dan transportasi peti kemas asal Prancis, menandatangani kontrak senilai 2,94 miliar dolar Amerika dengan China Building Corporatio, untuk memesan 12 kapal besar berbahan bakar metanol dan LNG, itu belum termasuk 4 kapal super besar berbahan bakar LNG dengan kapasitas mencapai 23.000 t. Padahal negara-negara tersebut masih tergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, yang selama ini menjadi bagian dari aliansi Barat yang suka memberlakukan sanksi tarif, maupun pembatasan terhadap barang China. Namun tetap saja negara-negara Barat mulai melihat potensi besar dalam kerjasama dengan China, terutama dalam sektor pembangunan kapal. Yang paling mengejutkan adalah langkah Kanada, sekutu dekat Amerika Serikat, yang tiba-tiba saja memutuskan untuk bekerja sama dengan China. Dalam hal ini pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, keputusan mengejutkan datang dari Sispen Kanada yang memesan kapal LNG berkapasitas 13.600 t senilai 6,39 miliar yuan dari Hutong Chonghua Shipbuilding di China. Perusahaan Hutong Chonghua ini adalah salah satu pembuat kapal terbesar di dunia, dan juga perusahaan yang sangat berpengaruh di China. Kapal-kapal ini yang dilengkapi dengan teknologi bahan bakar ganda LNG yang ramah lingkungan, dan menara desulfurisasi untuk penghematan energi, menggambarkan betapa jauh kemajuan China dalam pembangunan kapal-kapal besar. Namun aspek yang paling menarik dari transaksi ini bukan hanya harga dan juga teknologi, melainkan cara pembayaran yang digunakan. Biasanya transaksi internasional selalu menggunakan dolar Amerika, tetapi kali ini Sispen memilih untuk membayar dengan yuan. Ini adalah transaksi pertama dalam industri kapal yang menggunakan mata uang China untuk pembayaran. Hal ini tentu saja membuat pasar global terkejut. Ini menandakan betapa besar pengaruh ekonomi China dalam pasar global. Pertanyaannya, apa alasan dibalik keputusan besar Kanada ini? Beberapa analis menyebutkan bahwa langkah ini bisa jadi adalah upaya Kanada untuk meredakan ketegangannya dengan China yang sebelumnya sangat berkobar, yang muncul akibat serangkaian tarif dan juga pembatasan yang diterapkan Kanada untuk produk-produk asal China. Seperti belum lama ini pada bulan September tahun 2024 Kanada mengenakan pajak tambahan 100% pada kendaraan listrik yang diimpor dari China, dan 25% pada produk baja dan aluminium dari China. Tentu saja ini menimbulkan ketegangan dan juga pembalasan dari China. Salah satu yang paling berpengaruh adalah penyelidikan anti-dumping terhadap kanola Kanada. Mungkin, Kanada merasa bahwa langkah ini bisa membantu memperbaiki hubungan mereka dengan China. Tapi yang membuat kita lebih penasaran adalah, bagaimana reaksi Amerika Serikat ketika tahu bahwa Kanada telah membeli 6 kapal kontainer berkapasitas besar dari China, dan yang lebih mengejutkan lagi transaksi tersebut dilakukan menggunakan mata uang yuan China. Langkah ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar, mengingat hubungan perdagangan yang sangat erat antara Amerika dan Kanada, serta dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global. Pembelian ini mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam landscape ekonomi internasional, di mana mata uang non-dolar mulai memainkan peran yang lebih besar.
Kanada secara tradisional lebih banyak melakukan transaksi dengan menggunakan dolar Amerika Serikat, namun dengan menggunakan yuan China, apakah Kanada juga ingin mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika dan mengeksplorasi peluang lebih luas dalam hubungan dagangnya dengan China, yang dimana China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Langkah ini bisa dianggap sebagai sebuah isyarat kuat, bahwa negara-negara lain mulai mencari alternatif terhadap dominasi dolar Amerika Serikat. Hal ini bisa memicu perubahan dalam kebijakan perdagangan dan mata uang global. Amerika dengan kekuatan politik dan ekonominya tentu saja akan mengambil langkah-langkah strategis untuk merespons pergeseran ini, bisa saja melalui sanksi diplomasi, atau bahkan kebijakan ekonomi lainnya. Di sisi lain, Kanada mungkin sedang berusaha untuk memperkuat sekaligus memperbaiki hubungannya dengan China. Dengan perkembangan ini banyak yang bertanya-tanya apakah ini hanya langkah sementara atau sebuah perubahan yang lebih besar dalam dinamika perdagangan global yang dapat mempengaruhi hubungan internasional dalam jangka panjang. Kanada yang memilih untuk bekerja sama dengan China, baik dalam hal pemesanan kapal maupun penggunaan yuan sebagai mata uang pembayaran, jelas menunjukkan bahwa dominasi ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar. China yang dulunya hanya dianggap sebagai pemain pendatang baru di pasar internasional, sekarang mulai menjadi pemain utama yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan bahkan sekarang menjadi ancaman bagi dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang global.